Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati dan diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, yaitu hari Ahad tanggal 20 Rabiul Awal 44 Hijriah, kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah. Di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Yang dengan nikmat tersebut kita bisa meluangkan waktu, menyediakan waktu untuk menuntut ilmu atau belajar agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas kitab Nidaatur Rahman li Ahlil Iman, yaitu panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kita sampai sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala. Kita sampai di panggilan yang ke-28, ya. Panggilan yang ke-28. Jadi kalau kita mulai dari awal-awal surat Al-Baqarah, kita sudah sampai ayat panggilan ke-28, yang dimana panggilan ini dengan tema fi wujubil wafa'i bil uhud wa fil minnati bi haliyati bahimatil an'am illa mastusniya minha. Yang intinya nanti akan kita bahas di panggilan ke-28 ini kewajiban memenuhi perjanjian, ya. Kewajiban bagi orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, untuk memenuhi segala macam bentuk perjanjian. Ayat yang akan kita bahas yang berisi panggilan ke-28, ya, urutannya adalah ayat pertama dari surat Al-Maidah. Ya. Ayat pertama dari surat apa? Surat Al-Maidah. Ya, bagi para pecinta Al-Iman, insyaallah kita semuanya memiliki mushaf, ya. Baik itu mushaf cetak, insyaallah kita punya, atau di HP kita ada aplikasi mushaf, maka silakan marilah kita simak bersama-sama untuk lebih memaksimalkan dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ukhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu mukhillis shaidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, ya, penuhilah janji-janji kalian. Ukhillat lakum bahimatul an'am, ya, telah dihalalkan bagi kalian hewan-hewan ternak, ya, hewan-hewan ternak, illa ma yutla alaikum, kecuali ada beberapa jenis-jenis yang diharamkan, ya, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, ya, dalam ayat-ayat berikutnya. Ghairu mukhillis shaidi wa antum hurum.
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Ya, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Para pecinta iman yang Allah muliakan, sebagaimana pembahasan yang sebelum-sebelumnya, setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama isinya perintah, ya, yang itu tentunya kita dituntut untuk melaksanakan ya perintah tersebut, atau kemungkinan yang kedua adalah isinya larangan, yang kita dituntut untuk meninggalkan larangan tersebut. Adapun dalam ayat ini isinya perintah para pecinta iman. Ya, isinya perintah dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semuanya. Zat yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, ya, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur alam semesta ini dan isinya, dan kita akan kembali kepadanya. Dialah yang memerintahkan kita dalam ayat ini. Aufu bil uqud. Penuhilah janji-janji kalian. Kita baca apa yang disampaikan oleh penulis, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab beliau ini. Beliau mengatakan, wal jawabu ayyuhal qari'ul karim al-mustafid annahu kallafahum bi amrin azim. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita dengan perintah yang agung. Ya, semua perintah Allah itu harus kita agungkan. Di antaranya perintah yang terdapat dalam ayat ini, Al-Maidah ayat pertama. Annahu kallafahum bi amrin azimin ala wa huwal wafa'u bil uqudi wal uhud. Ya. Allah perintahkan kita semuanya, ya, yang ngaku beriman, laki-laki ataupun perempuan, Allah perintahkan kita untuk memenuhi janji, ya, atau memenuhi sumpah setia misalnya. Wa awwaluha al-wafa'u bil uhud allati bainahu wa bainahu subhanahu wa ta'ala. Dan perjanjian yang paling nomor satu, yang paling terdepan adalah perjanjian seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Perjanjian antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. An-Nahl 91. Wa aufu bi ahdillah, dan penuhilah janji kalian dengan Allah apabila kalian telah berjanji. Ya. Jadi kalau masalah janji, itu yang pertama kali yang harus kita perhatikan adalah janji kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam ayat yang lain, Al-Maidah ayat 7. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Wa mitsaqahul ladzi wathaqakum bih. Dan perjanjian yang Allah ambil dari kalian. Ya. Dan perjanjian kepadanya yang kalian berjanji dengannya, idz qultum sami'na wa ata'na. Yaitu ketika kalian mengucapkan kami mendengar dan kami taat. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha alimum bidatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui isi hati seorang hamba. Al-Maidah ayat 7. Ya, jadi dalam ayat ini Allah mengingatkan kita, ya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Wa mitsaqahul ladzi wasaqakum bih, dan perjanjian yang kalian berjanji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita ingat nikmat-nikmat Allah kepada kita. Kita yakin nikmat Allah itu tidak terhitung jumlahnya. Kalau kita mau hitung-hitungan, kalau kita mau coba-coba menghitung nikmat Allah, maka selama-lamanya kita tidak akan mampu melakukannya. Ya, sebut saja fa ni'matullahi al imanu bihi wal islam wal ihsan. Nikmat Allah kepada kita misalnya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Ya. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita digolongkan termasuk orang yang beriman, ini nikmat.
di sana banyak orang-orang yang masih kafir, ya, orang-orang yang belum kenal Islam, ya, orang yang nggak punya aturan dalam hidupnya seenaknya sendiri seperti binatang misalnya. Ya. Jadi kalau kita diberikan nikmat iman, bahkan kita diberikan kelezatan iman, maka ini harus kita syukuri. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ya, nikmat Islam. Islam ini agama yang kita cintai, agama yang kita bangga-banggakan, dan kita berharap kita diwafatkan di atas Islam. Ya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa misaqahu ta'ala alladhi akhadha 'alaihim huwa an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Ketika Allah berfirman, wa misaqahu alladhi wasaqakum bih. Dan perjanjian, ya, dengan Allah yang kalian lakukan, perjanjian itu adalah kita berjanji untuk beribadah hanya kepadanya. Memurnikan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah. Dan kita menjauhi segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Ini adalah perjanjian Allah, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala. Fa kullu man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah faqad qata'a lillahi ta'ala ala nafsihi ahdan wa misaqan. Seseorang yang sudah bersyahadat, mengucapkan dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka orang yang bersaksi itu kan dia berjanji. Ya, secara tidak langsung dia berjanji bahwasannya dia hanya menyembah, dia hanya beribadah kepada Allah. Karena dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya apa? Ketika seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, konsekuensinya adalah dia harus beribadah hanya kepada Allah. Memurnikan semua ibadahnya hanya untuk Allah. Tidak boleh ada satu ibadah pun yang diselewengkan kepada selainnya. Ini konsekuensinya. Kemudian wa bima jaa bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minasyara'i wal ahkam. Ya. Ketika seseorang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka konsekuensinya adalah kita mengikuti syariat beliau. Kita mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Kita mengikuti tuntunan-tuntunan beliau. Ini konsekuensinya. Ini adalah janji yang harus kita perhatikan dengan baik. Ya. Jadi kalimat syahadat ini bukan sekadar diucapkan, tapi dipahami, direnungi, ya, diamalkan maknanya, diamalkan konsekuensinya, ya. Sehingga benar-benar kita menjadi seorang muslim sejati, seorang muslimah sejati, seorang mukmin dan mukminah. Wa hakada kullu man nadara lillahi nadaran faqad qata'a ala nafsihi ahdan falyufi bihi in kana siyaman sama wa in kana qiyaman qama wa in kana ribatan rabata wa in kana sadaqatan tasaddaqa. Ya. Begitu pula misalnya orang yang bernazar. Orang yang bernazar kan dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang bernazar itu berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang mengucapkan saya bernazar kepada Allah bersedekah 100.000. Ya, maka nazar ini harus ditunaikan. Ini dia membuat janji dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus tunaikan. Ini nazar yang mutlak. Ya, ini yang terpuji. Adapun nazar yang lain adalah nazar yang muqayyad. Misalnya ada orang mengatakan kalau Allah memberikan saya kesembuhan, maka saya akan bersedekah sekian ratus ribu. Ini namanya muqayyad. Muqayyad itu kalau Allah kasih saya kesembuhan. Kalau nggak sembuh, nggak jadi sedekah. Ini yang dimakruhkan oleh para ulama.
Ini yang dimakruhkan oleh para ahli ilmu, ya. Jadi kita baru mau sedekah kalau kita dikasih kesembuhan. Kalau nggak dikasih kesembuhan, kita nggak sedekah. Ini jangan seperti itu. Ya. Tapi seandainya kita sudah mengucapkan, kita sudah bernazar, maka harus ditunaikan. Kalau benar-benar kita dikasih kesembuhan, Allah menghendaki kita kesembuhan, maka kita harus menunaikan nazar kita. Ya, selama nazar itu adalah nazar ketaatan, bukan nazar kemaksiatan. Misalnya di sini, ya kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, in kana siyaman shoma, kalau orang itu bernazar untuk puasa, maka dia tunaikan nazarnya berupa puasa. Ya. Wa in kana qiyaman qoma, kalau dia bernazar untuk salat malam, maka dia tunaikan nazarnya salat malam. Wa in kana ribatan rabat, kalau dia bernazar untuk berjaga-jaga di perbatasan negeri muslim dengan kafir, maka dia tunaikan. Wa in kana shadaqatan tasaddaqa, kalau dia bernazar untuk bersedekah, maka dia bersedekah. Ya. Wa in ajiza kaffara yamin. Kalau dia tidak mampu menunaikan nazarnya, maka dia membayar kafarah, ya kafarah bersumpah. Ini ada dalam pembahasan fikih. Wastaghfara wa taba ilaihi. Ya. Dan dia memohon ampun kepada Allah dan bertaubat. Kalau orang itu sudah terlanjur nazar, ternyata dia tidak mampu melaksanakan memenuhi nazarnya, maka dia membayar kafarah. Kemudian dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mislu uhudillahi ta'ala fi wujubil wafa'i biha uhudun nasi fi ma bainahum. Ya. Idzal kullu amara ta'ala bil wafa'i bihi la siyama al-uhudul muwassaqa bil iman wa ma kana muta'alliqan bil huquqin nas. Setelah seorang muslim dan muslimah, seorang mukmin dan mukminah menjaga janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu dengan bertauhid, ya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti petunjuk dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga diperintahkan untuk memperhatikan perjanjian kita dengan sesama manusia. Ya. Wa ma kana muta'alliqan bi huquqin nas. Dan kita harus perhatian dengan hak-hak, kewajiban-kewajiban kepada sesama manusia. Ya, karena di dalam Islam itu kan ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ada hablum minan nas, ada hubungan kita dengan sesama manusia. Kahuquqin nikah. Ya. Contohnya adalah perjanjian dalam pernikahan. Ya, perjanjian dalam pernikahan ketika seorang suami ketika mempelai pria, ya, mengucapkan akad qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Ya, aku menerima nikahnya fulana bin fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Ini adalah perjanjian. Ya, misaqan ghalidha. Ini perjanjian. Bahwasanya seorang mempelai pria dia siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab kepada istrinya. Dia siap menjadi seorang bapak, seorang kepala keluarga yang mengayomi istri dan anak-anaknya. Jadi ini bukan hanya ucapan. Ya. Jadi dilihat itu sekedar ucapan, tapi konsekuensinya itu panjang. Ya. Jadi ketika seorang pria, seorang lelaki muslim, dia mengucapkan dalam akadnya, saya terima nikahnya fulana binti fulan, maka di situ dia harus siap untuk menjaga perjanjian tersebut. Jangan sampai terlepas, dalam artian itu jangan sampai cerai, kecuali dalam hal-hal yang mungkin nggak ada jalan lain kecuali cerai. Tapi itu pintu terakhir. Ya, itu pintu terakhir. Maka ini hendaklah setiap kita, ya, yang akan menikah, ya, itu harus tahu bahwasanya pernikahan itu adalah perjanjian. Ada hak dan ada kewajiban yang harus ditunaikan antara
pria, antara seorang suami dan seorang istri. Seorang suami punya kewajiban kepada istri. Seorang istri punya kewajiban kepada suaminya. Ya. Jadi harus mengedepankan kewajiban, jangan hanya pandai menuntut hak, tapi kita nggak becus dalam melaksanakan kewajiban. Ya. Jadi yang akan menikah itu diperhatikan masalah ini. Yang baru menikah diingat-ingat, ya, kita sudah berjanji. Ya. Jadi seorang wali, seorang bapak itu menyerahkan putrinya kepada kita itu untuk supaya kita didik, ya, kita jaga, kita berjalan di atas aturan Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama menggapai surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, itu harus terus diingat. Harus terus diingat karena ini perjanjian sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Ya. Di antara perjanjian sama manusia adalah perjanjian dalam pernikahan. Ya. Ini anaknya orang, kita nggak ikut membesarkan, nggak ikut ngeramut, nggak ikut memberikan makan. Kemudian sudah besar, wanita ini sudah besar, sudah dewasa, dinikahkan, diserahkan kepada kita. Ya. Maka kita harus menjaga, mendidik, mengajari. Ya. Kalau ada kesalahan ya diluruskan, dinasihati, seperti itu. Begitu pula seorang istri, ya ketika dia mendapatkan anugerah, ada seorang laki-laki yang mau menikahinya, maka seorang istri ini berpikir, ini laki-laki ini, saya juga nggak ikut membesarkan laki-laki ini, saya nggak ikut membiayai, ya, dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian Allah berikan kepada saya, Allah datangkan laki-laki ini dalam kehidupan saya, maka sama-sama berusaha untuk berjalan di atas ketaatan. Di sini penulis juga mengatakan wa khurima alaihi ida'atuha aw khiyanatuha, diharamkan bagi seorang muslim dan muslimah, diharamkan bagi seorang mukmin dan mukminah untuk menyia-nyiakan perjanjian atau bahkan berkhianat. Ya. Jadi berkhianat itu bukan sifatnya orang beriman. Khianat itu sifatnya orang-orang munafik. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Ciri-ciri orang munafik itu berkhianat. Adapun orang yang beriman tidak. Ya, tidak berkhianat. Li amrillahi ta'ala bidzalika fi qaulihi ta'ala. Jadi perjanjian ini itu termasuk amanah. Ya. Jadi kalau kita sebagai seorang suami, kita punya istri ini amanah di pundak kita. Kita sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik, maka anak didik kita ini amanah di pundak kita. Kita berjanji dengan pihak yayasan, dengan pihak sekolah, dengan pihak lembaga pendidikan, kita berjanji untuk mendidik mereka. Ya, kita ada misalnya jam kerja, jam sekian. Tapi kalau seorang pendidik yang sejati, itu bukan hanya sekedar mengajar, tapi dia mendidik juga, memperhatikan akhlak anaknya, anak didiknya. Ya. Bahkan di luar jam sekolah pun, kalau seorang pendidik itu, jiwa pendidik, kalau dia ketemu sama anak didiknya di luar sekolah, di luar jam, kalau anak didiknya itu ada kesalahan, dia ditegur, dinasehati. Ya. Jadi bukan hanya sekedar di bangku sekolah atau bangku kuliah, tapi kalau jiwanya jiwa pendidik, perhatian sama anak didiknya, maka karena mereka ini juga amanah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." An-Nisa 58. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orang-orang yang kepada ahlinya. Tunaikan. Ya, tunaikan. Seorang murid, seorang mahasiswa, seorang penuntut ilmu, dia pamitan sama orang tuanya. Saya mau belajar di pondok, saya mau belajar di pesantren, saya mau belajar di kampus sunnah misalnya. Maka itu adalah perjanjian antara anak dengan orang tuanya. Dan anak ini harus menjaga amanah. Ya, dia benar-benar belajar, fokus, konsentrasi, ya, menghabiskan waktunya untuk belajar, untuk membaca, untuk menghafal, untuk murojaah, ya, untuk diskusi. Ini adalah orang-orang yang menjaga janjinya dan orang-orang yang menjaga amanahnya. Memang berat.
Ya, para pecinta aliman yang Allah muliakan itu semuanya berat. Ya. Tentunya kita bisa melaksanakan itu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak memberikan pertolongan, kita nggak bisa melaksanakan amanah-amanah yang ada di pundak kita. Karena amanah itu berat. Ya, amanah itu berat. Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat lain, Al-Anfal 27, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah. Dan janganlah kalian berkhianat kepada Rasul. Dan janganlah kalian berkhianat terhadap amanah-amanah yang diberikan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu akan hal itu. Ya. Jadi kita ini jangan terlalu banyak janji sama orang. Janji sama pihak lain. Karena ya janji itu kan berat. Isinya itu amanah. Ya. Ini sekali lagi mengingatkan kami pribadi dan para pemirsa semuanya, para pendengar. Jangan mengobrol janji. Ya. Kalau memang kita nggak mampu, katakan saya belum mampu, saya sudah banyak amanah ini, saya sudah banyak pekerjaan. Silakan cari orang yang lain yang mungkin lebih amanah dari saya, lebih ahli dari saya, itu sampaikan. Ya. Atau seandainya kita menerima sebuah amanah dari pihak lain, maka kita minta tolong diingatkan saya kalau saya lupa, kalau saya salah, kalau saya mungkin teledor, belum bisa menjalankan amanah, tolong diingatkan saya, tolong ditegur. Itu nggak masalah, kita ingatkan di awal. Nah, namanya kita manusia, kadang lupa, kadang lalai, kadang imannya itu kuat, kadang imannya turun. Ya, ini perlu saling mengingatkan, perlu saling menasihati, perlu kesadaran bahwasanya amanah itu tentunya berat, ya perjanjian itu berat, dan itu semuanya akan ada pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Walinadkur ayyuhal qari'u fi hadzal amri lillahi bil wafa'i bil uqud. Maqalahu al-Hasan al-Basri ahadu sadati tabi'in faqad qala yakni uqudud dain. Perhatikan para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan. Di antara perjanjian yang harus kita perhatikan dalam ayat ini, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Di antara tafsiran ayat ini, sebagaimana ditafsirkan oleh seorang tabi'in, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Apa kata beliau? Faqad qala yakni uqudud dain. Janji untuk melunasi hutang. Ya, ini perhatikan. Semuanya itu harus perhatian dalam janji, dalam pelunasan hutang. Kalau kita hutang, kita janji untuk melunasi dalam waktu sekian, maka lunasi. Kalau belum mampu, ngomong dengan baik, sampaikan dengan baik, dengan jujur, dengan sopan. Saya belum bisa, ya, saya sudah berusaha, ya, tapi Allah belum memberikan rezeki kepada saya untuk bisa melunasi hutang. Sampaikan dengan baik. Orang itu akan senang ya. Kalau orang yang dihutang itu akan, oh ini orang berarti benar-benar dia. Bukan malah sudah jatuh tempo, di WA nggak bales, di telepon nggak diangkat, didatangi ke rumah orang yang nggak ada di rumah. Ya, wah ini kan repot. Ini kan repot. Ini bukan sifat orang yang beriman. Jadi sifat orang yang beriman itu tadi apa? Memenuhi perjanjian. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berhutang itu dengan baik. Maka kalau belum mampu ya ngomong dengan baik. Ya. Sampaikan uzur kita dengan baik. Bahkan enggak menutup kemungkinan kalau orang yang menghutangi kita itu orang baik. Orang yang berkecukupan, dia akan membebaskan kita dari hutang. Wis, saya bebaskan. Saya melihat Anda itu orangnya komitmen, jujur. Sudah saya bebaskan. Saya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang-orang baik itu seperti itu ada. Namun kita harus juga menjadi orang baik dulu. Kita kalau nggak mampu, padahal sudah jatuh tempo, kita ngomong dengan baik. Sampaikan, telepon atau ketemu langsung. Ya. Ini
Kata siapa tadi? Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Yaitu di antara perjanjian adalah uqududain, masalah utang piutang. Ya, masalah apa? Utang piutang. Wa hiya ma aqadal mar'u ala nafsihi min bai'in wa syira'in wa ijaratin wa qara'in wa munakahatin wa talaqin wa muzara'atin wa musalahatin wa tamlikin wa takhyirin wa idkin wa tadbirin faqad syamila hadzal qawla sa'iru anwa'il uqudil wal uhud. Termasuk juga cakupan dari perkataan Al-Hasan Al-Basri, selain akad utang piutang, itu semua akad ya. Jadi kalau kita itu melakukan akad sama pihak lain, akad jual beli, sewa menyewa, akad gadai, ya, kemudian pernikahan, kemudian mudoroba, jual beli dengan bagi hasil, itu kan perjanjian kan, kita membuat perjanjian dengan pihak lain, itu jaga itu perjanjian itu. Poin-poinnya itu apa, isinya. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan atau didolimi, atau merasa dikhianati. Ya. Ini dalam masalah hablum minan nas. Ya, semua akad yang kita buat dengan pihak lain, kan kalau kita melakukan akad itu entah itu jual beli, sewa menyewa, gadai, ya, atau akad-akad yang pokoknya dibolehkan dalam Islam, itu kan di awal kan sudah dijelaskan, ini konsekuensinya gini. Al-muslimuna ala syurutihim. Ya, orang Islam itu menjaga apa yang sudah diperjanjikan dalam syarat-syarat tadi. Ya, ini termasuk cakupan dari ucapan Al-Hasan Al-Basri. Ya, jadi kita ingat kita ini punya janji sama siapa aja. Kita punya akad sama siapa aja. Diingat, dicatat. Jangan sampai lupa, jangan sampai menzolimi orang. Jangan sampai menipu orang, jangan sampai mengkhianati orang. Kita aja nggak mau dikhianati. Kenapa kita kok bisa mengkhianati orang lain? Kita aja nggak mau kok ditipu. Lah kok kita menipu orang lain? Ya. Maka marilah kita memperhatikan masalah ini semuanya, karena ini semuanya adalah akan menentukan nasib kita nanti di akhirat. Kalau kita menjaga janji, menjaga sumpah kita, menjaga akad-akad kita, itu kita sendiri yang untung. Ya. Ketika Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian, itu Allah perintahkan kepada kita manfaatnya, maslahatnya kembali kepada diri kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha kaya. Allah maha berdiri sendiri. Allah enggak butuh sama makhluknya. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa-apa yang Allah perintahkan itu pasti mendatangkan maslahat. Pasti itu, pasti mendatangkan kebaikan. Contohnya misalnya dalam hal ini adalah menepati janji. Kalau orang menepati janji itu pasti ada maslahatnya di sana. Ya. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat ukhillat lakum bahimatul an'am. Dan Allah telah menghalalkan bagi kalian hewan-hewan ternak. Di sini penulis mengatakan rahimahullah fa innahu tazkirun bin ni'mati litushkara wala tukfara wal muradu bin min bahimatil an'am ya al-azwajus samaniyah al-ibil wal baqar wal ghanam. Dalam ayat ini Allah mengabarkan ukhillat lakum bahimatul an'am. Dan telah dihalalkan bagi kalian hewan-hewan ternak seperti onta, sapi, kambing, ya, ini dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia Allah kepada kita. Ya. Yang diharamkan oleh Allah itu sedikit, yang dihalalkan itu banyak. Ya. Kalau sudah ada yang halal, jangan cari yang haram. Jangan coba-coba yang haram. Jangan menjerumuskan diri kepada yang haram. Cukup apa yang Allah halalkan bagi kita. Itu lebih dari cukup. Ya, itu lebih dari cukup. Ya. Kemudian Allah sebutkan illa ma yutla alaikum ay tahrimuhu minha wa huwal mainatu wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaradiyatu wa natihatu wa ma'akalas sab'u. Ya. Kecuali apa yang akan dijelaskan kepada kalian, apa-apa yang diharamkan. Jadi pada dasarnya hewan ternak itu halal. Kecuali ada dalil yang lain yang menyebutkan bahwasanya kriteria-kriteria tertentu dari binatang ternak itu diharamkan. Contohnya, ya,
Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah wal munkhaniqah wal mawqudah wal mutaraddiyah wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dzakaitum." Ya. Telah diharamkan bagi kalian bangkai. Ya. Jadi kalau ada kambing mati ketubruk motor, kemudian kambing itu mati, namanya bangkai. Ya, karena kambing itu disembelih mati bukan karena disembelih, tapi mati karena ketabrak motor. Ini bangkai, ini haram. Ya. Wadam, Allah haramkan bagi kalian darah. Kemudian walahmul khinzir, Allah haramkan bagi kalian daging babi. Wa ma uhilla li ghairillah, Allah haramkan bagi kalian apa-apa yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wal munkhaniqah, diharamkan bagi kalian hewan yang al-munkhaniqah itu hewan yang mati karena tercekik. Ya. Wal mauqudah, atau hewan yang ditanduk dengan hewan yang lain. Jadi ada dua kambing bertengkar, satu saling menanduk, kemudian salah satu kambing itu mati. Ya. Ini an-natiha wal mauqudah wal mutaraddiyah. Ya. Mutaraddiyah itu hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi kemudian mati. Ini dilarang. Jadi ada kriteria yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang itu adalah diharamkan berkaitan dengan hewan ternak. Ya. Wa madhubihi ala nusub, dan hewan-hewan yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat ini ghairu mukhillis shaidi wa antum hurum. Ya, ketika kalian bukan dalam keadaan ihram. Jadi ketika orang itu umrah atau haji, maka dia dilarang untuk berburu. Ya. Dia dilarang untuk berburu. Misalnya ketika dia ihram atau dia umrah atau haji, ada hewan buruan. Kemudian dia berburu, kena, kemudian dia makan. Ini enggak boleh. Ya, karena orang yang umrah dan haji ini dilarang berburu. Ya, sebagaimana dalam ayat ini ghairu mukhillis shaidi wa antum hurum. Dan ketika kalian bukan dalam keadaan ihram, ya, ihram untuk umrah atau ihram untuk apa? Untuk haji. Wa idafatu ila tahrimi ma harrama 'ala ibadil mu'minin min al-luhumil fasiratil mukhbisa li nafsi al-mulawasati laha. Ya. Kemudian dalam ayat ini Allah menutup firman-Nya dengan firman-Nya, yaitu innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah memberikan hukum, memberikan keputusan dengan apa yang Allah inginkan. Ya. Ayyubiha, dalam ayat ini Allah menjelaskan kata penulis au ayyubihu wa yamna'u wa yukhillu wa yukharrimu wa yubihu ma yuridu ibahatahu wa yamna'u ma yuridu man'ahu wa yakhillu ma yuridu khillahu wa yuharrimu ma yuridu tahrimahu. Ya. Inna Allah yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah memberikan hukum sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maksudnya Allah yang mengharamkan, Allah yang menghalalkan, Allah yang membolehkan, Allah yang melarang. Ya. Kullu dzal yubihu ma yuridu ibahatahu. Allah membolehkan apa-apa yang Allah kehendaki untuk dibolehkan. Allah melarang terhadap hal-hal apa yang Allah larang, apa yang Allah cegah. Wa yukhillu ma yuridu khillahu. Allah menghalalkan apa-apa yang Allah kehendaki untuk dihalalkan. Wa yuharrimu ma yuridu tahrimahu. Dan Allah mengharamkan apa-apa yang Allah kehendaki untuk diharamkan. Ya. Wa kullu dzalika tabi'un li ilmihi wa hikmatihi wa rahmatihi wa qudratihi. Itu semuanya Allah menghalalkan ini, menghalalkan itu. Allah mengharamkan ini, mengharamkan itu semuanya sesuai dengan hikmah, ya, yang Allah miliki. Sesuai dengan rahmat, kasih sayang yang Allah miliki. Sesuai dengan ilmu yang Allah miliki. Allah menghalalkan jual beli. Ya. Dan Allah mengharamkan riba. Ini sesuai dengan hikmah, kebijaksanaan yang Allah miliki. Ya. Ketika kita mendapatkan bahwasanya jual beli itu halal, maka di situ ada maslahat-maslahatnya.
ketika kita mendapatkan riba itu diharamkan, kan riba ini mengandung kerusakan-kerusakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Ini yang harus kita camkan. Ini harus kita ingat. Allah tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Apa yang dihalalkan oleh Allah itu yang baik untuk kita, dunia dan akhirat. Apa yang diharamkan oleh Allah itu yang buruk bagi kita, dunia dan akhirat. Ya. Seorang kan syiarnya orang beriman itu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami taat, kami patuh. Ya. Jadi ini syiarnya orang beriman, sami'na wa ata'na. Apa yang Allah halalkan, kita kerjakan, kita makan, kita ambil. Apa yang Allah haramkan, kita tinggalkan. Ya. Kemudian di sini ya, falidal halalu ma ahallallahu wa rasuluh. Yang halal itu apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Wal haramu ma harramallahu wa rasuluh. Dan yang haram itu apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yakhillu lil mu'min an yuharrima ma ahallallahu wa rasuluh. Tidak boleh, ya, tidak pantas bagi orang yang beriman itu menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala an yakhilla ma harramallahu wa rasuluh. Dan enggak boleh orang yang beriman itu menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian dalam penulis menutup penjelasannya, ya, alladzi ahata bi kulli syai'in wa hikmatuhu allati la yakhlu minha syai' wa rahmatuhu allati wasi'at kulla syai' wa qudratuhu allati la ya'jizuha syai'. Ini semuanya karena hikmah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, ya. Jadi orang yang beriman itu nurut, patuh, taat dengan aturan-aturan Allah, dengan aturan-aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang beriman yakin aturan itulah yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan yang abadi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin para pemirsa dan para pendengar satu ayat, ya, di ayat pertama surat Al-Maidah yang di sini ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memenuhi perjanjian-perjanjian yang sudah kita buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembalikan kepada MC. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.